Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para tamu Allah dan tamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini kita telah selesai melaksanakan salat qiyamul lail dan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa menambah bekal kita ketika kita kembali menghadap Allah untuk selamanya. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam buku ini Bapak Ibu sudah punya semua ya. Ini sengaja saya bawa biar nanti Bapak Ibu bisa dikebet-kebet ya. Ya, nanti di rumah dikebet-kebet ya. Salah satu tema dari buku ini adalah ada 3 manusia yang tidak pernah rugi. Berarti selalu untung. Ada 3 manusia yang tidak pernah rugi, selalu untung. Karena kata Imam Ghazali, orang hidup itu seperti orang berdagang. Orang hidup seperti orang dagang. Kalau orang dagang, yang dipikirin di kepalanya adalah untung. Modal balik, kemudian untung sebanyak-banyaknya. Karena itu para bapak dan ibu, siapa orang yang tidak pernah rugi? Dalam buku ini halaman 18 dijelaskan dalam surah Fatir ayat 29. Yang pertama, orang yang tidak pernah rugi itu innalladzi yatluna kitaballah, yaitu orang yang selalu membaca Al-Quran. Ini orang yang tidak pernah rugi. Kenapa ada kerjaan yang selalu untung kita nggak kerjain? Ya. Kenapa baca Al-Quran ini tidak pernah rugi? Yang pertama, membaca Al-Quran, paham tidak paham, dicatat sebagai nilai ibadah. Di mana kata Nabi, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sepaling baik ibadah umatku itu adalah membaca Al-Quran. Bahkan dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim dijelaskan, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran nazran. Sepaling baik ibadah umatku membaca Al-Quran yang dilihat. Ya, walaupun Bapak Ibu hafal, melihat Quran itu lebih lebih utama. Jadi paham gak paham, pokoknya kita baca untung aja. Karena dia termasuk ibadah yang paling utama. Yang kedua, kenapa membaca Al-Quran itu pekerjaan yang pasti untung, tidak pernah rugi? Karena membaca Al-Quran itu balasan pahalanya per huruf 10 kali lipat. Per huruf 10 kali lipat. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca alif lam mim sudah 3 huruf. Dia sudah mendapatkan 30 kebaikan. Ya, itu baru baca alif lam mim. Belum kalau baca 1 juz. Belum kalau baca sampai 1 Quran. Ya. Bahkan dalam riwayat Imam Ali
Beliau mengatakan apa? Man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun fis shalah. Kalau kamu membaca Al-Qur'an dan Qur'an itu dipakai buat sholat dan sholatnya sambil berdiri, kayak kita tadi ya, kana lahu bikulli harfin mi'atu hasanah. Maka satu hurufnya Allah kasih pahala 100 kebaikan. Ya, 100 kebaikan. Kalau ada imam baca surahnya panjang, itu adalah pahala-pahala yang luar biasa. Ya, pahala buat yang membaca, pahala buat yang mendengar. Jadi untungnya menjadi makmum itu, dia nggak capek, dia juga tidak perlu konsentrasi membaca Al-Quran, cukup dengerin aja, pahalanya berapa? 100 per huruf. Per huruf ya. Jadi kalau tadi kita baca ayat kursi 3 kali ya, sampai habis gitu, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu kalau pengen panjang baca surahnya ketika setelah Fatihah, diulang-ulang dalam satu surah nggak apa-apa. Emang itu doang yang hafal. Pas salat tahajud ya 2 rakaat, rakaat pertama surahnya kuliah 50 kali, rakaat kedua surahnya kulhu 50 kali, boleh. Karena yang dinilai oleh Allah itu adalah per huruf. Satu huruf 100 kebaikan. Ya, bukan per surah. Ya. Kemudian kata Imam Ali, man qara'a wa huwa qa'idun fis shalah. Dan kalau kamu baca Quran dipakai buat sholat, sholatnya sambil duduk, maka dia nilai pahalanya berapa? Khamsina hasanah, 50 kebaikan. Ya. Kemudian wa man qara'a kharijus shalah wa huwa ala taharatin. Kalau kamu membaca Al-Qur'an di luar sholat tetapi dalam keadaan berwudu, ya, berwudu, bersuci, ya, makanya kana lahu bikulli harfin 25 hasanah. Satu hurufnya 25 kebaikan. Nah, yang terakhir, man qara'a wa huwa ala ghairi taharatin. Kalau dia baca Al-Qur'annya tidak punya wudu, maka bikulli harfin asyara hasanah. Dia mendapatkan 10 kebaikan. Enggak punya wudu aja masih punya untung. Ya, masih punya untung. Maka jadikanlah ini sebagai nilai tambahan kita. Ya. Kemudian para bapak sekalian, kelebihan yang ketiga, kenapa orang yang membaca Al-Quran pekerjaan yang pasti untung? Karena kata Rasulullah, iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Jadi Al-Quran itu akan datang bagi orang-orang yang membaca sebagai syafaat. Karena kita nggak tahu nanti mati di hari kiamat kita dalam keadaan senang apa sengsara. Kalau umpamanya kita sengsara, maka Al-Quran itu akan menemui kita. Ini nih yang sering membaca, saya akan datang untuk memberikan syafaat. Ya, jadi nggak ada ruginya. Dan kita nggak tahu kita nanti di akhirat itu senang apa susah, ya kan? Maka bacalah sesuai yang kita bisa. Iqra'u ma tayassara minhu, gitu. Pokoknya Al-Quran itu baca yang kamu bisa. Bapak Ibu nanti kalau qiyamul lail di rumah ya, baca pokoknya surahnya yang bisa, apa aja. Ya, tadi sengaja yang pendek-pendek gitu Pak ya, supaya jadi apa? Yang gampang. Surah setelah Fatihah, surah apa aja boleh. Surah apa aja boleh. Pokoknya yang gampang, yang mudah, yang kita hafal itu baca. Kalau pengen pahalanya banyak, ya, maka perbanyaklah ayat-ayat itu dibaca. Yang saya bilang tadi diulang-ulang. Kemudian para bapak sekalian, pekerjaan yang juga pasti untung membaca Al-Quran itu salah satunya tadi wakaf. Ya, buat kita barangkali yang tidak bisa membaca Al-Quran, buat kita yang belum banyak membaca Al-Quran, maka berwakaflah Al-Quran. Jadi itu juga pekerjaan yang untung. Karena ketika Bapak Ibu beli Quran begini, taruh di rak Masjid Nabawi, taruh di rak Masjidil Haram, kita tinggal dan ini dibaca oleh orang-orang yang sholat di dalam masjid itu, maka yang mewakafkan itu sudah pasti pahalanya ngalir.
Ya. Dan tidak mesti harus berwakaf Quran di Masjidil Haram doang, di masjid-masjid kampung kita nggak apa-apa. Oh, satu masjid, sono masjid ini 5, masjid ini 5, masjid ini 5, masjid ini 5. Ibarat orang nebar apa tuh biji-bijian mah, nanti mentik semua, mentik, tumbuh semua. Masjid ini dipakai kita dapat pahala, masjid ini dipakai dapat pahala, masjid ini kita pakai dapat pahala. Ya. Jangan sebaliknya. Ketika masuk ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, di rak duduk, nah, cakep ini ya, gua kantongin dah ya gitu. Nah, boro-boro apa? Mau nambahin wakaf, malah mengambil apa? Quran yang ada di masjid. Nggak ada yang ngomelin, nggak ada yang tahu. Ya, walaupun bapak ngambil berapa biji juga nggak ada yang tahu. Tetapi apa? Tidak mendapatkan pahala. Nah, ini adalah pekerjaan yang pasti untung. Maka boleh Bapak Ibu sekalian, umpamanya nih, ntar keluar dari sini, pegang tasbih, kira-kira dari sini sampai ke Mekah dapat berapa kulhu? Kulhu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu. Kira-kira sampai berapa apa tuh? Berapa kulhu? Nah, itu baca. Jadi baca Al-Quran itu nggak mesti kita harus dalam keadaan megang Quran. Ya. Tapi kalau baca kulhu berwudu, maka dapatnya berapa tadi? 25 kebaikan. Baca kulhu yang tidak ada wudunya, maka dia 10 kebaikan. Jadi nggak ada ruginya. Ya. Kemudian yang kedua, pekerjaan yang pasti untung. Orang yang pasti untung, itu kata Allah, dan masih ayat yang sama, wa aqamus shalah, yaitu orang yang selalu ngerjain sholat. Jadi pekerjaan sholat itu pekerjaan yang tidak pernah rugi. Ya, apalagi momen Bapak Ibu sedang di sini, sedang di tanah suci. Kira-kira kita punya banyak utang sholat enggak? Kalau punya, momennya di sini ganti. Ya, nanti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya sambil nunggu waktu sholat, maka ganti aja. Mengqadha sholat itu tidak perlu butuh waktu, kapan saja boleh. Kapan saja boleh mengqadha sholat. Ya. Karena nilai mengganti sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. 1.000 kali lipat. Nah, itu diganti. Utang-utang yang kita punya. Ya. Dan orang yang sholat itu orang yang tidak pernah rugi. Makanya ketika kita azan kumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang mendapatkan keuntungan falah itu ya. Itu adalah orang yang setelah melakukan sholat. Ya, hayya 'alas shalah, sholat dulu baru falah. Baru datanglah keberuntungan. Maka orang-orang yang tidak melakukan sholat atau meninggalkan sholat, dialah orang-orang yang rugi. Ya, dan ini yang menyatakan adalah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Makanya Bapak Ibu, kita bekali salat fardu dan salat sunnah. Ya. Kalau kata Imam Ghazali, al-fardu itu ra'sul mal. Orang yang salat 5 waktu saja yang fardu, Pak ya. Itu ibarat dagang, kata Imam Ghazali, baru pulang modalnya aja. Kita punya modal 5 juta subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 5 waktu. Kalau kita sholat cuma fardunya aja, berarti kita cuma pulang modal kita, belum dapat keuntungan. Di mana keuntungannya? An-nawafilu huwa ribhu, kata Imam Ghazali. Keuntungannya itu ada di sunnah itu keuntungan. Semakin banyak yang sunnah kita kerjakan, maka semakin besar kita punya keuntungan. Begitu. Pokoknya di pala itu ingetin aja nih, kita lagi dagang ini. Modal kita tarik, kemudian untung kejar sebanyak-banyaknya. Dengan apa membalikan modal? Dengan kerjaan yang fardu-fardu. Ya. Nanti baru diambil keuntungan-keuntungannya. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian tadi kita sudah lakukan tuh. Itu yang saya bilang salah satu amaliyah yang dilakukan oleh Al-Maghfurlah Pak Kenjur Ali ketika beliau iktikaf di Masjid At-Taqwa. Salat tahajud 2 rakaat ya. Sebagai tanda bahwa kita pengen mendapatkan maqamam mahmudah. Orang yang posisinya yang mahmud ya, posisi yang baik,
maka sholatlah tahajud minimal 2 rakaat. Kemudian sholat tasbih. Sholat tasbih itu yang pertama, tasbih itu adalah bacaan yang Allah sangat suka. Ahabbul kalam ilallah arba'un. Ada 4 ucapan yang Allah sangat suka. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan itu kita baca ketika kita sholat tasbih. Berapa? 4 rakaat. 300 tasbih yang Bapak Ibu baca tadi. Yang kita baca itu adalah bacaan-bacaan yang Allah suka. Jadi kalau kita membaca apa yang Allah suka, maka apa yang kita minta pasti Allah berikan. Udah gitu aja konsepnya, ringan. Pengen doa-doa kita Allah kabul, pengen hajat kita Allah bukain jalan, maka lakukan amal yang Allah suka. Di antaranya apa? Tasbih. Ya. Tasbih itu adalah bacaan ketika Bapak Ibu tawaf. Karena tasbih itu bacaannya para malaikat dan bacaan para nabi. Nabi kalau tawaf bacaannya tasbih. Malaikat tawaf bacaannya juga apa tuh? Tasbih. Nah, apalagi bisa melakukan salat sunat tasbih. Salat sunat tasbih itu Bapak Ibu adalah oleh-oleh Nabi untuk pamannya Abbas. Nabi punya paman namanya Abbas. Ya. Kata Nabi, wahai pamanku Abbas, maukah engkau aku berikan amalan yang bisa menghapus 10 dosa kamu? Ya. Kata Rasulullah, dosa besar, dosa kecil, dosa jauh, dosa dekat, dosa sengaja, dosa sembunyi, dosa terang-terangan, dosa yang lama, dosa yang baru, pokoknya itu 10 dosa Allah hapus. Dengan apa? Lakukan salat sunat tasbih minimal sehari sekali. Nggak mampu, masih repot, seminggu sekali. Nggak mampu, masih repot, 1 bulan sekali. Masih repot juga sama urusan apa? Dunia, 1 tahun sekali. Masih nggak ketemu juga, seumur hidup sekali. Untung umroh ya. Ya, termasuk catatan apa? Seumur hidup sekali ya. Gitu. Untung umroh gitu. Jadi bisa melakukan tasbih. Nah, kalau tadi ada yang belum pernah salat tasbih, ya kalau kata orang itu wayanya belajar. Ya, memang begitu tasbih ya. Dan itu salat yang luar biasa, Pak. Makanya ini saya bilang oleh-oleh termahal Bapak Ibu pulang umroh itu tadi amalan-amalan yang baik-baik. Ya, kalau yang kacang Arab, korma itu jadi tai semua. Ya, nah ini yang amalan kayak gini yang kita bisa bawa pulang ya. Kemudian salat apa? Taubat. Yang semalam udah saya jelaskan bahwa kita punya banyak dosa. Dan salat sunat taubat itu Bapak Ibu setiap hari juga. Pokoknya usalli sunnat taubati rakaataini. Taubat. Karena kita pengen kalau hari ini kita pulang kampung udah selesai urusan dosa kita. Ya kita nggak tahu kan kapan kita pulang kampung gitu. Yang ketiga, salat apa? Hajat. Karena kita banyak kebutuhan. Ya semua orang punya kebutuhan selama hidup, kebutuhannya apa tuh? Banyak. Ya pokoknya apa aja yang kita minta, maka wasta'inu bisabri was. Pokoknya minta aja kamu dengan apa? Salat. Ya. Kalau kita minta dengan salat, itulah tempat-tempat atau waktu-waktu yang sangat mustajab. Ya, nah ini pekerjaan salat-salat tadi itu, jadi nggak ada ruginya semuanya. Makanya orang yang permintaannya Allah bantu adalah orang yang setelah dia melakukan ibadah secara maksimal. Maka dalam surah Al-Fatihah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi beribadah dulu kita, nyembah dulu, berbakti dulu sama Allah, baru kamu minta. Iyyaka nasta'in. Ya, jadi jangan mintanya doang banyak. Salatnya apa? Nah, jadi ibadah dulu yang banyak, baru minta. Nanti segala permintaan kita pasti Allah berikan. Nah, begitu ya. Nah, itu pekerjaan yang pasti apa? Untung, nggak pernah rugi. Ya, salat aja nggak pernah apa. Silakan dah pilih mau ngerjain yang untung apa mau yang ngerjain